waladun salihun, anak ibu yang masuk Jannatul Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, dilepas di depan taman halaman, sudah lama berceramah, baru inilah kepala daerah sedang kasih kata sambutan. Tak terasa, luar biasa. Mudah-mudahan akan lahir orator-orator dari negeri Darussalam, insyaallah. Amin. Nama negerinya Darussalam. Apa nama negerinya? Bukan. Ceritanya panjang ini, dengar baik-baik. Nama negerinya Darussalam. Nangro Aceh Darus. Dar artinya rumah. Darussalam, rumah yang penuh dengan keselamatan. Siapa yang masuk ke Nangro Aceh Darussalam, selamat agamanya. Betul. Selamat badannya. Betul. Saya sudah masuk 22 kabupaten, belum ada orang yang menyakiti lagi. Inilah dia Nangro Aceh Darus. Negerinya Dar, rumah, salam, rumah yang penuh keselamatan. Darussalam. Bagaimana mungkin masuk rumah kalau tidak ada pintu? Betul. Maka pintunya disebut dengan Babus. Nama negerinya Darus. Pintu masuknya Babus. Ada pintu, tak ada jalan. Bisa? Maka jalannya Subulus. Paham? Negerinya Darussalam, pintunya Babus Salam, jalan masuknya Subulus Salam, tapi tak ada cahaya, gelap. Apa yang boleh tengok? Maka nama penerangnya Nurus. Keempat-empat itu hanya ada di negeri bumi Aceh Selami Makkah. Darussalam, Babus Salam, Subulus Salam, Nurus. Aceh ini adalah negeri Darussalam, bumi yang sekarang ada Subulus Salam. Maka kita jaga kedamaian dan ketentramannya. Siap? Subulus Salam bukan punya orang Aceh saja, macam-macam suku dan bangsa di sini ada, bahkan beberapa agama pun ada, tapi tidak ada konflik, pertikaian dan perkelahian. Kenapa? Karena Islam datang membawa rahmatan lil alamin. Apakah ada orang suku Salam yang membunuh orang yang tidak seagama dengan dia? Ada. Apa ada orang suku Salam kalau menengok orang luar datang, ini pintu masuk ke Aceh, ini jalan masuk ke Aceh, datang orang Sumatera Utara, itu orang Sumatera Utara, itu orang Riau, pancung kepalanya, bakar rumahnya, larikan bininya? Ada? Tak ada. Orang Subulus Salam menebarkan kedamaian dan keselamatan. Maka mari kita jaga kedamaian ini. Jangan berkelahi hanya gara-gara pilkada, pileg dan pilpres.
Negeri ini negerinya para ulama. Negeri ini negerinya para dai. Negeri ini sudah dijaga ribuan tahun. Jangan rusak hanya karena 5 tahun kepentingan sesaat. Oleh sebab itu, apapun pemimpinnya, siapapun wakil rakyatnya, siapapun yang ke depan, siapapun yang menjadi pemimpin, yang paling penting adalah tetap menjaga negeri ini menjadi negeri yang tetap cinta manusia. Sungai itu bercabang dua. Sungai yang kiri tempatnya Tuan Hamzah Mansuri. Sungai yang kanan tempatnya Tuan Ali Mansuri. Ali Mansuri punya anak laki-laki, itulah dia Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Punya kita orang pertama yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Saya bukan orang Aceh, saya orang Melayu, datang dari Riau. Al-Quran bahasa Arab, kami tak paham Quran karena Quran bahasa Arab. Datanglah orang dari negeri ini bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, anak dari Syekh Ali Mansuri, masih kerabat dari Syekh Hamzah Mansuri. Kalau bukan karena orang negeri Sumul Salam, tak pandai kami membaca Al-Quran, tak mengerti kami isi Al-Quran. Orang negeri ini yang menerjemahkan Al-Quran. Kalau hidup Hamzah Mansuri, kalau hidup Ali Mansuri, kalau hidup Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mereka umurnya 500 tahun, tapi mereka tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya. Mereka hidup, nama mereka tetap hidup. Ada orang sudah mati meninggal dunia, tapi namanya tetap hidup. Ada pula orang yang hidup, tapi sudah dianggap macam orang mati. Mau jadi orang mati tetap hidup, atau mau jadi orang hidup dianggap mati? Bingung kan? Kalau saya maunya kita hidup dan dianggap orang hidup. Oleh sebab itu maka mari kita lanjutkan ini perjuangan para ulama. Kira-kira hebat tak Hamzah Mansuri? Ada seorang warga Malaysia namanya Profesor Dr. Naqib Al-Atas, mendapatkan gelar doktor dari Inggris, PhD, Doctor of Philosophy dari Inggris. Dia dosen filsafat di IIU, International Islamic University, belajar di Inggris, dapat gelar doktor, PhD, Doctor of Philosophy. Gara-gara apa? Gara-gara mengkaji tentang Hamzah Mansuri. Orang Malaysia dapat doktor di Inggris gara-gara mengkaji orang Sumul Salam. Artinya apa? Kenapa orang Sumul Salam tidak bisa doktor? Tapi anak-anak kita ke depan, mereka akan ke Mesir insyaAllah. Amin. Bagaimana caranya ke Mesir? Mereka mesti tamat daya. Memang sudah ada yang pulang, bahkan mendirikan pesantren, pesantren Jannatul Firdaus, Dayah Jannatul Firdaus. Apakah cukup hanya satu dayah saja, satu Sumul Salam? Tak cukup, mesti ada dayah-dayah yang lain. Siap ada 1000 dayah di Sumul Salam. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita kalau idul ke sana kemari. Maka saya pakai poin-poin. Poin yang pertama, jadikan Sumul Salam negeri yang aman, damai, tentram, dan sentosa. Amin. Poin yang kedua, bayarlah zakat. Di samping zakat ada namanya sodako, bukan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa
usaha. Allah tidak membebani orang sesuai kemampuannya. Saya ceramahnya fokus pakai poin-poin. Poin yang pertama, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga perdamaian, jaga persatuan. Jangan berkelahi, siap. Jangan bertengkar, siap. Jangan caci maki, sumpah serapah, siap. Ini Maulid Nabi adalah acara menyambung tali silaturahmi. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Ada orang 10 salam yang memutus tali silaturahim. Kalau ada orang 10 salam yang memutus silaturahim, tak usah tinggal di 10 salam, cari tempat lain. Karena salam artinya keselamatan. Salam nama Allah, Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis wa adkhilnal jannata daras. Salam nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Nama Allah yang kita sembah, Salam. Nama negeri tempat tinggal kita, Subulus. Tapi orangnya suka berkelahi. Tak cocok nama dia sama tempat tinggalnya. Tak sesuai nama dia dengan nama agamanya. Makanya nama agama kita adalah, nama agama kita apa arti Islam? Islam artinya peace. Bahasa Inggrisnya peace, damai. Peace, damai. Peace, kencing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang 10 salam adalah orang yang penuh kedamaian. Betul? Kalau memang 10 salam damai, kenapa mesti dikawal oleh Pak Polisi? Ini yang mengawal saya rasanya dalam ceramah berbanyak ini. Ada TNI, ada Polri, ada FPI, ada pemuda Pancasila, ada para santri. Kenapa ramai betul mengawal? Saya pun heran. 10 salam kan aman, 10 salam kan damai. Kenapa banyak mengawal? Rupanya serangan ibu-ibu menarik baju luar biasa. Saking sayangnya mereka di Pak Ustadz, kata Pak Wali. Beginilah mereka di Pak Ustadz, kata Pak Wali. Ditarik mereka, untung tak kain yang ditarik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, warna-warni yang ada di baju saya ini, ada merah, ada kuning, ada putih, ada hijau. Kalau hitam semua, cantik hitam semua. Tidak, ada warna-warni, itulah yang menjadi negeri ini menjadi cantik dan indah. Betul? Bajunya hitam, selempangnya macam-macam, ada merah, ada hijau, ada kuning, berwarna-warni, beraneka ragam. Indah tak kalau kita di semua laki-laki semua? Tidak. Bencong lalu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Tapi kita tetap menjaga yang Jawa, yang Sunda, yang Melayu, yang Batak, yang Aceh, yang Minangkabau, semuanya diikat dalam ikatan La ilaha illallah. Tapi kalau hanya La ilaha illallah tak diakui, maka dia mesti tambah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang datang beramai-ramai ini kenapa mereka datang? Ini jangan-jangan dipaksa Pak Wali setiap kecamatan wajib 1000 orang. Ada paksaan dari Pak Wali. Semua ini datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Insya Allah yang hadir semuanya ini merasakan panas di sini, mudah-mudahan dapat naungan di padang mahsyar nanti insya Allah. Sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullah, 7 golongan akan dapat naungan Allah, dapat payung dari Allah di bawah singgasana Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Rajulani, 2 orang. Tahabba, berkasih sayang. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan persahabatan saya dengan Bapak Wali Kota Subulus Salam karena Allah, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan persahabatan saya dengan warga masyarakat Subulus Salam karena Allah. Kita bukan berkawan karena partai, kita bukan berkawan karena ormas, kita bukan berkawan karena kepentingan, kita bukan berkawan karena duit, kita berkawan karena tak lekang karena hujan, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. La ilaha illallah. Yang pertama, jaga persatuan. Yang kedua, bayar zakat, infak, wakaf, sedekah. Yang ketiga, pilihlah wakil-wakil, pemimpin-pemimpin yang peduli kepada zakat di masa akan datang. Siap? Saya tak mau ada orang tulus. Suara saya jelas? Ibu-ibu, bapak-bapak di sana, suara saya jelas? Saya tidak ingin nanti ada orang Subulus Salam menelepon ke Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya mengambil duit caleg 100.000 Arab? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Tapi duitnya masukkan ke panti anak yatim. Setuju? Tak sama kuatnya macam itu. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke kotak yatim. Kalau sampai kau makan duit itu duit haram, kau suapkan ke mulut anakmu, anakmu makan. Berdoa tiap pagi tiap malam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Doamu tak dikabulkan Allah karena lidahmu makan haram. Oh, kalau gitu tak usah dibelikan ke makanan Pak Ustaz, belikan aja ke minyak motor Pak Ustaz, minyaknya pun haram, kau naiki haram, kau belikan pakaianmu haram. Oleh sebab itu serahkan kepada anak yatim, bagikan ke fakir miskin, bukan sedekah. Ini bukan niatnya sedekah, mengembalikan uang umat kepada Allah. Kalau mau dah menerimanya, bagus. Ini 100.000, jangan kau kasih 100.000 Arab. 1 juta, boleh. 100.000 tetap Arab. Saya tak ingin nanti ada orang Subulus Salam menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang yang masih 100 Pak Ustaz, Arab. 1 juta Pak Ustaz, Arab. 5 juta Pak Ustaz. Banyak itu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, berapa lama kau nikmati duit haram itu? Kau makan, kau minum, neraka jahanam. Ayu malahmin, setiap daging di badan, nabatamin haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, benaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Tiap hari kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Yang sebelah kiri ini mesti disapa dekat-dekat ini. Nah, mereka inilah yang paling kuat panas. Sebelah kanan ini panas juga, tapi agak ada bayangan-bayangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau nanti ada calon-calon yang menawarkan duit-duit haram, siap menolaknya? Jangan diterima. Katakan tidak pada money politik, money duit politik. Lalu yang kami pilih siapa? Pilih orang yang memperjuangkan daya, siap. Pilih orang yang memperjuangkan pesantren, siap. Pilih orang yang memasukkan pelajaran agama ke SMP dan SMA di kota Subulus Salam. Kita tak sanggup menyekolahkan anak ke pesantren, biayanya mahal. Tapi Pak Wali ada program mengirim anak-anak Subulus Salam ke Lirboyo, ke Tebu Ireng, ke Jawa, ke Gontor. Anak-anak ini dikirim ke Jawa, pulang nanti mereka lah yang akan mengajar anak kita sehingga selamat dari PKI. PKI menyebar merata-rata mau bangkit, tapi insya Allah Subulus Salam jangan takut PKI. Kenapa? Karena ulama berasal dari Subulus Salam. Ulama datang dari negeri ini, maka tetap ada sampai kapanpun. Makanya pertanyaan Pak Wali menakutkan. Sampai kapan Ustaz tahan menceramah? Cuma sampai umur 50, Pak. Setelah itu nanti siapa yang melanjutkan? Saya tak pernah takut. Kenapa? Karena yang akan melanjutkan adalah santri-santri dari Subulus Salam. Mereka keturunan para ulama, mereka pelanjut Hamzah Mansuri, mereka pelanjut Ali Fansuri, mereka melanjut Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Darah-darah mereka mengalir darah para ulama. Kalau kita ikut cakap orang, kita payah. Jangan ikut cakap orang. Masukkan anak ke pesantren, masukkan anak ke daya. Jangan dengar cakap orang. Kau anakmu di mana? Pesantren. Nanti pesantren makan apa? Tengok anakku mantap. SA, sarjana hukum. MSI, master segala ilmu. Insinyur. Salah jadi SA, tak salah. Salah jadi dokter, tak salah. Salah jadi polisi, tak salah. Salah jadi tentara, tak salah. Tapi yang penting dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, usul fikih, ada Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biaya pendidikan mahal, SPP mahal, tapi bisa dibantu oleh subsidi. Siapa yang mengeluarkan duitnya? APBD. Siapa yang mengeluarkan APBD? Wali kota. Tapi wali kota kalau macam-macam mengasih hibah tak tentu arah. Datang 3 orang menangkap. Yang pertama Irjen, yang kedua PPK, yang ketiga KPK. Supaya dia tidak tertangkap, dibuatkan payung hukumnya. Yang membuatkan payung hukumnya adalah wakil-wakil rakyat yang siap membela ulama, yang siap membela anak pesantren. Apakah Bapak Ibu sudah mendaftarkan anak ke daya dan pesantren? Yang sudah mendaftarkan anak, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, na'udzubillah. Yang akan mendaftarkan setelah ini, alhamdulillah. Yang sudah ceramah, saya pun tak juga mau mendaftarkan, mati aja lah. Lebih baik Bu, lebih baik ibu menangis sekarang berpisah sama anak daripada menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Lebih baik ibu nangis sekarang karena tak menengok anak daripada nangis 20 tahun lagi karena dia ikut geng motor. Begitulah anak-anak Subulus Salam. Kalau kerjasama di pesantren dari sekarang, nanti 20 tahun akan datang, mereka akan bekerja sama membangun Subulus Salam, membangun Aceh, membangun Indonesia. Kita sudah mati dimakan cacing tanah. Tinggal nih semua, tinggal. Lalu mana yang akan dibawa?
ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, shadaqatun jariyah, duit yang masuk kotak tadi, apalagi yang datang mendoakan, waladun salihun, anak ibu yang masuk jannatul firdaus, anak bapak yang di pondok pesantren, bapak wali mengirim anak-anak 10 salam ke Lirboyo, ke Jawa, mereka akan pulang ke 10 salam, bangun dia tengah malam, apa kata dia? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dimasukkan dia ke pesantren, dibacakannya doa. Tapi kau masukkan anakmu sekolah musik, mati enggak? Dikirimnya lagi, dibukanya keyboard, nyanyi dia mama. Kalau emaknya mati itu lagunya. Kalau ayahnya mati, ayah dengarkanlah aku. Kalau emak sama ayahnya mati, kemesraan. Mampus kalian dengar lagi. Kasar sekali Ustaz ngomongnya. Bukan kasar, begitu kata-kata itu kadang baru masuk ke telinga. Kalau cuma lembut-lembut saja dia, Ustaz dulu ceramah, apa kata Ustaz zaman dulu? Ada orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk 10, keluar 9, tersangkut satu. Sekarang dari telinga kanan juga keluar. Mental sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa isi ceramah? Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Som. Siapa nama Ustaz? Lupa pula aku namanya. Mudah ingat nama saya. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Datang SMS masuk ke HP saya, Ustaz Somad, saya selalu membaca ayat kalau sholat, Qul wallahu ahad, Allahu somad, dan saya selalu ingat Ustaz Somad. Saya kalau yang meng-SMS orang laki-laki tak apa-apa, anak gadis pula. Ingatnya pada Allah. Ustaz-ustaz itu hanya mengajarkan kita kebaikan. Kalau kita sayang sama dia, doakan dia. Siap mendoakan Ustaz Somad. Saya tak minta doa banyak-banyak. Jangan doakan saya banyak-banyak, satu saja. Doakan Ustaz Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Kalau mentang panas, cepat aja dia mati. Masih ada jadwal nanti malam di Singkil lagi. Besok kami balik ke Medan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Pertama, jaga persatuan. Siap. Yang kedua, bayar zakat ke Baitul Mal. Siap. Yang ketiga, pilih calon-calon wakil-wakil yang memperjuangkan Islam, bukan main duit. Siap. Yang keempat, masukkan anak ke pondok pesantren. Sudah masukkan anak ke pesantren? Alhamdulillah. Ibu, kalau meninggalkan anak di pesantren jangan menangis, Bu. Jangan nangis. Ini banyak ibu tinggal anak. Jangan tinggalkan dia. Kau belajar di sini, belajar kau baik-baik. Kalau kau sampai balik ke rumah, usir. Belajar sini, belajar. Belajar. Nanti udah keluar pintu pesantren, cari pokok-pokok sawit, anak Kristen. Ustaz, anak saya tinggalkan di pesantren, Pak Ustaz, kata si bapak curhat ke saya. Terus pas pulang menangis, bini saya bengkak biji matanya sebesar bakso. Kenapa dia menangis? Ditengoknya di pesantren tilap tipis. Bulan pertama menengok tilap tipis. Tahu tilap?
Kasur tipis. Bulan kedua yang tipis itu hilang. Di rumah cabai dibelah, bijinya dibuang, digiling pakai gula merah, disuapkan ke mulut anak, pedas nah. Makan ya nak. Sampai di pesantren jangankan bijinya, batang cabai itu diblender. Menangis anak minta balik, ibu tak tahan. Sayang pada anak bukan diletakkan dicelahkan dia, betul? Sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Hai anak-anakku, kalau ada kalian yang ditinggalkan pesantren, bukan berarti kalian anak angkat, bukan berarti mak kalian tak sayang sama kalian. Ibu-ibu yang hari ini datang membawa anaknya kena panas, bukan berarti ibu itu tak sayang. Ibu itu mau mengingatkan anaknya berpanas-panasan sekarang, berfoto dia dengan anaknya. 20 tahun akan datang foto itu ditengok, dicetak. Makanya ngambil foto dicetak. Foto tadi cetak, letakkan di dinding, tulis di situ Tabligh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad di lapangan Sadakata tanggal 27 November 2018 2038. 20 tahun akan datang, anak itu menengok foto. Dulu emakku mengajak aku menengok pengajian. Tengoklah, siapa ini mak? Itu dulu Ustaz ceramah. Siapa dia? Ustaz Somad. Mana dia sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Maka anak dibawa menengok pengajian. Ini banyak orang sekarang anak dibawa menengok keyboard tunggal. Pentasnya tinggi, penyanyinya pakai rok pendek, yang menonton adu-adu dari bawah. Menganga menengok penyanyi menetes air liur, menengok bini menetes air mata. Ada keyboard tunggal di 10 salam? Tak ada, alhamdulillah. Ustaz, kalau Ustaz ini kan keyboard tunggal mati lah usaha bisnis keyboard tunggal kami. Keyboard tunggal boleh, tapi penyanyinya pakai rok panjang, pakailah rok panjang. Tapi sekarang saya tengok banyak pula rok panjang, resleting tak pasang. Asal melangkah terbuka. Berarti Ustaz tengok juga. Aku tidak tengok, tertengok. Pakai rok panjang, pakai jilbab, busana Islami, pakai syariat Islam. Nyanyinya, nyanyi boleh apa tak boleh? Nyanyi apa salahnya? Nyanyi yang mengingatkan kepada Allah. Suruh ikut tunggal itu nyanyi. Apa lagunya Pak Ustaz? Ila Israel datang malam. Janganlah lagu itu pesta nikah, Pak Ustaz. Ibu kalau ada orang nikah nanti jangan nyanyikan lagu itu. Menangislah kedua mempelai di atas pelaminan. Lagu yang mengingatkan tentang sholat. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Bagus? Dari mana Ustaz tahu lagu itu? Emak saya dulu waktu kecil menyanyikan lagu itu. Panggilan haji tiba lagi. Maka anak-anak pun ingat. Sekarang mama sambil mengayun anak, apa yang dinyanyikannya? Kami kaji kami kamu. Siapa nama anaknya? Sandai dulu. Anak yang kedua minta baca. Yang ketiga Rani Mukerji. Yang keempat Butku Sultan.
Yang susah siapa? Pak tua. Aku nikahkan engkau kau sudah bilang Bapak banyak. Tapi Alhamdulillah di 10 salam. Kenapa bisa pula? Itu yang punya drone. Karena si main-main lalat itu yang punya drone. Tolong kau ambil dulu ke atas, ambil foto semua sudut-sudut nampak. Ambil foto dari atas, naikkan ke atas. Dengar juga. Naik ke atas, ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang 10 salam mendengar pengajian. Nanti kalau aku menang, aku akan ziarah ke makam Syekh Fulan. Ziarah itu hukumnya sunnah. Apa hukum ziarah? Sunnah. Ketika dijadikan nazar, maka dia menjadi Aku mau puasa hari Senin. Puasa Senin itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dinazarkan, aku bernazar kalau menang aku puasa hari Senin, maka berapa puasa itu menjadi 2. Apakah ziarah ke makam Syekh Hamzah Mansuri, Syekh Abdul Rauf As-Sikili, Syekh Ali Mansuri, apakah ziarah ke makam itu syirik? Kalau dia meminta kepada orang yang di makam, hai Tuan Syekh Hamzah Mansuri, tolonglah aku, meminta kepada orang, maka syirik. Sekarang saya tanya, ada orang 10 salam minta kepada makam? Tak ada. Lalu orang yang mensyirikkan ini tak paham. Begitulah di dunia saja kita susah mencari, apalagi di akhirat nanti. Mungkin kita tak dapat jalan, tapi kalau kita berguru, kalau kita mengikut syariat, kalau kita berselawat, kita akan berjumpa. Kenapa? Karena barokat salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Balik ke pangkal cerita. Apakah syirik minta kepada kubur? Hai Tuan Syekh Hamzah Mansuri, syirik, tak boleh minta, tapi minta kepada Allah. Ya Allah, berkat kemuliaan wali Allah. Ya Allah, berkat Syekh Abdul Rauf As-Sikili. Ya Allah, berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, berkat kemuliaan Syekh Baharuddin Naqsyabandi. Meminta kepada Allah dengan bertawassul kepada ulama, bukan minta kepada kubur, bukan minta kepada ulama, mintanya kepada Allah. Bertawassulnya menyebut sama macam orang menelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya dari Aceh, ya, mau undang Ustadz Somad, bisa datang? Saya tak bisa datang. Saya baru bisa datang 2020. Saya ini kawan Ustadz Fadil Rahmi, Ustadz. Oh iya, insya Allah. Nah begitulah agak-agaknya. Tapi bukan janji, ini pula agak. Bertawassul menyebut nama orang soleh. Ya Allah, berkat kemuliaan Syekh Abdul Rauf As-Sikili, mudahkanlah urusan kami. Mintanya kepada Allah, menyebut wali-wali Allah, tidak syirik. Yang ketiga, bagaimana kalau orang bernazar karena tak ada duit? Ya Allah, nanti kalau terpilih Bapak Fulan jadi anggota dewan, aku bernazar potong kambing. Begitu terpilih, tak ada duit, dilimpahkannya ke Bapak anggota dewan itu. Terserah Bapak dewan pula. Kalau dia ada duit, dipotongkannya. Kalau tidak, kau menanggungnya sampai mati. Maka yang mau bernazar-nazar, pikir 2 kali. Nanti orang duduk, awak duduk. Ustadz yang dimuliakan Allah, sesaat lagi kita melaksanakan pemilu legislatif dan presiden. Bagaimana hukumnya membagi-bagikan uang pada masyarakat dengan tujuan agar yang bersangkutan dipilih? Itu yang berbahas tadi.
Melaknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melaknat. Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Ar-Rashi yang menyogok, wal murtasi yang menerima sogok. Jangan kalian makan duitnya, jangan kalian ambil. Kalau dipaksanya juga ambillah, letakkan ke kotak masjid. Ambil duitnya, datang ke panti asuhan. Di 10 salam ada panti asuhan. Datang ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti Asuhan. Berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Keluarga itu kasih duit dari dapat dari calai. Nah, semuanya Pak, tidak 3 orang aja. Itulah yang akan menolong. Karena kita sudah selamat dari makan haram. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Pertama, jaga silaturahmi. Yang kedua, bayar zakat, infak, wakaf, sedekah ke Baitul. Yang ketiga, pilih wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan Islam, zakat, dan pendidikan Islam. Yang keempat, masukkan anak ke pesantren kalau mau selamat. Jangan sampai anak jadi setan. Masukkan anak ke pesantren. Siapa yang sanggup menjaga anak 24 jam sekarang? Tolong angkat tangan. Siapa yang sanggup menjaga anak 24 jam? Bapak pagi sudah pergi, anak belum bangun. Bapak pulang malam, anak sudah tidur. Bapak jarang pulang. Nama bapak Pak Toib. Pergi pagi pulang petang perasaan banting tulang, tukang langkah lintang tukang. Ibu pula sibuk juga. Siapa yang bisa mengontrol anak? Di pondok pesantren lah anak-anak akan selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pergaulan bebas. Yang terakhir, yang kelima, jaga ibadah. Tapi saya tidak perlu khawatir tentang sholat berjamaah. Aceh dikenal dengan 3, Ahlus Sunnah wal Aqidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita jaga umat ini, ikuti pengajian-pengajian, datang kepada buya, ulama, kiai, tuan guru, para teguh, para abu, para ari, para abadi, para walid. Mereka yang membimbing kita. Kalau tidak, sudah lama negeri ini punah, hancur. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun.